Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Insani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kejahatan teknologi informasi. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berkembang sangat pesat. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai bidang ini, timbullah penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi komputer yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau dikenal sebagai cybercrime. Hal ini jelas juga mengganggu jalannya dunia bisnis di cyberspace di mana banyak pengguna yang sangat dirugikan. Kejahatan komputer berhubungan dengan kode etik profesi karena masih di dalam konteks profesi, dalam hal ini bidang IT. Dalam tulisan ini, penulis memaparkan beberapa istilah pelaku ataupun pengguna yang sering muncul dalam bidang ini. Pembahasan. Pertama, materi pembelajaran. Perkembangan akal manusia yang begitu cepat, yang berpengaruh kepada maupun yang dipengaruhi oleh teknologi informasi seolah sudah tidak bisa dibendung lagi. Khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tatkala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi jaringan komputer, internet yang merupakan kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan tercepat pertumbuhannya dengan telah melampaui batas-batas suatu negara dengan melalui jaringan internet, maka kita dapat mengetahui apa yang terjadi saat ini di belahan dunia lain. Dengan dunia internet atau disebut juga cyberspace, hampir segalanya dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja membentuk tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun ada juga dampak negatif pun yang tidak bisa dihindari, misalnya berupa pornografi yang marak di media internet. Perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap berbagai situs, penyadapan transmisi data orang lain, misalnya email, dan manipulasi data dan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki dalam programmer komputer. Berbagai tindakan di atas dapat dikenakan tindak pidana, baik delik formil maupun material. Delik formil karena menyangkut perbuatan seseorang mengakses data komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik material adalah perbuatan yang telah menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Cybercrime kerap disamakan dengan computer crime. Menurut the US Department of Justice, adalah sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution. Hal senada disampaikan oleh Organization of European Community Development yang mendefinisikan computer crime sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Sementara menurut Adi Hamzah, kejahatan komputer mempunyai pengertian sebagai berikut. Kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan ini memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan kerah biru maupun kerah putih. Kejahatan kerah biru merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional, seperti misalkan perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Lawannya adalah kejahatan kerah putih, white collar crime. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan kedua model di atas. Tujuan pembelajaran yang pertama agar kita mengetahui apa saja kejahatan teknologi informasi yang sangat berbahaya pada suatu data informasi. Yang kedua, kita dapat mengetahui cara bagaimana kejahatan timbul mengambil informasi. Yang ketiga, bisa mengetahui jenis-jenis kejahatan apa saja. Yang keempat, bagaimana cara menanggulangi jika
ada kejahatan teknologi informasi, dan yang kelima, cara menjaga agar bisa menjaga supaya terhindar dari kejahatan teknologi informasi. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Yang dilakukan adalah memahami materi pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemahaman tentang kejahatan IT yang ada pada tahun ini. Yang ketiga, cara penanggulangan bagaimana jika terjadi kejahatan IT. Yang keempat, membuat pengamanan data agar terhindar dari kejahatan IT. 4. Jenis kejahatan IT. Jenis kejahatan berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannya dapat digolongkan beberapa macam seperti di bawah ini. Yang pertama, unauthorized access, yakni kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, misalkan probing and port. Yang kedua, illegal contents, yakni memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum seperti penyebaran pornografi. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja, pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Yang keempat adalah data forgery. Ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Cyber espionage, sabotage, and extortion. Cyber espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang keenam, cyber stalking. Ini untuk mengganggu melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalkan menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Carding, ini merupakan kejadian dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Hacking and cracker. Hacker adalah seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Sedangkan yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet disebut cracker. Aktivitas cracking di internet mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai denial of service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target, hack, crash, sehingga tidak dapat memberikan layanan. Cyber squatting and typo squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typo squatting adalah kejahatan yang membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. 10. Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain seperti pada software piracy, pembajakan perangkat lunak. 11. Cyber terrorism, suatu tindakan yang mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer seperti kasus Ramzi Youssef yang dianggap sebagai dalam penyerangan ke gedung WTC. Ternyata diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang diinskripsi di laptopnya, atau Osama bin Laden yang menggunakan stenografi untuk komunikasi jaringannya. Kasus lainnya misalkan Dr. Nukiar yang telah kurang lebih 5 tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web yang berisi propaganda anti-Amerika, anti-Israel, dan anti-pro Bin Laden. Alasan maraknya kejahatan IT. Pertama adalah faktor politik.
mencermati maraknya cybercrime yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak, proses kriminalisasi di bidang cyber yang terjadi merugikan masyarakat, penyebaran virus komputer yang dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja akan mengakibatkan kekacauan dalam transaksi perbankan kondisi dan memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi cybercrime yang berkembang di Indonesia. Kedua, faktor ekonomi. Suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun koperasi. Produk barang yang dihasilkan oleh industri di Indonesia sangat banyak dan digemari oleh komunitas internasional. Ketiga, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Kemajuan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat, karena disitulah terdapat kebebasan yang seimbang, bahkan dapat mengaktualisasikan dirinya agar dapat dikenali oleh lingkungannya. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali sebuah alat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran, namun dapat juga untuk perbuatan yang mengakibatkan petaka akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Di Indonesia, sumber daya pengelola teknologi informasi cukup, namun sumber daya untuk memproduksi masih kurang. Hal ini kurangnya tenaga peneliti dan kurangnya biaya penelitian dan apresiasi terhadap penelitian, sehingga sumber daya manusia di Indonesia hanya menjadi pengguna saja dan jumlahnya cukup banyak. Pelaku kejahatan IT. Pelaku kejahatan IT adalah seorang yang mengerti bagaimana sistem berjalan atau bisa mencari letak lemah sistem yang dipakai oleh suatu instalasi atau perusahaan. Pelaku kejahatan IT sudah pasti adalah orang-orang yang mengerti tentang aktivitas IT atau perkembangan IT sehingga mampu mengambil informasi pada suatu sistem. 7. Cara mengatasi kejahatan IT. 1. Selalu gunakan security software yang up to date. Salah satu cara paling mudah adalah mencegah hacker-hacker dan para cybercrime dalam melakukan hacking dan mencuri informasi adalah dengan tetap menjaga keamanan setiap PC dan juga software dalam PC Anda agar tetap up to date. Biasanya dalam perangkat PC atau gadget sering berkala mengeluarkan update perangkat. Hal tersebut ditunjukkan untuk menutup celah keamanan yang ada pada perangkat Anda. Untuk mencegah para cybercrime dalam mencuri informasi sensitif Anda, maka ikutilah rekomendasi update yang diberikan oleh vendor perangkat. Buat password yang kuat. Apakah password akun-akun Anda sudah menggunakan password yang kuat? Jika belum, cepat ganti akun-akun milik Anda untuk mencegah cybercrime. Jika memungkinkan, untuk memasukkan campuran huruf kecil, besar, dan angka pada setiap akun, memperkuat kata sandi. Ketiga, install software antivirus. Software antivirus digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghilangkan berbagai malware seperti virus, hijackers, ransomware, keylogger, backdoor, rootkits, Trojan horse, worms, malicious LSP, dealers, and spyware. Bagi seseorang yang memiliki bisnis, pasti sangat penting untuk melakukan investasi pada sebuah software antivirus untuk digunakan di berbagai komputer pasangan Anda. Software antivirus wajib ada khususnya bagi komputer yang menyimpan informasi sensitif milik customer Anda. 4. Membuat backup data. Sebaiknya pengguna komputer memiliki backup dari dokumen pribadinya, entah itu berupa foto, musik, atau lainnya. Ini bertujuan agar data Anda masih tetap bisa terselamatkan bila sewaktu-waktu terjadi pencurian data atau kesalahan pada sistem komputer Anda. Yang kelima, konsultan keamanan untuk menentukan beberapa amannya bisnis kita. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah
Mencegah cybercrime untuk bisnis Anda adalah dengan memiliki konsultan keamanan IT untuk melakukan evaluasi mengenai seberapa amannya bisnis Anda. Para spesialis keamanan ini bisa melakukan pemeriksaan keamanan untuk Anda. Para spesialis keamanan ini bisa melakukan pemeriksaan keamanan untuk Anda, memberitahu di mana Anda di mana letak titik-titik kelemahan keamanan Anda, karena hacker selalu terus-menerus mencari cara mendapatkan akses data pribadi dan mencuri informasi sensitif dari berbagai bisnis. Yang keenam, gunakan fitur keamanan untuk website Anda. Hal yang bisa Anda gunakan adalah menggunakan layanan SSL atau HTTPS untuk keamanan website Anda dari pertukaran informasi. Penutup, kesimpulan dan saran dari kami adalah selalu memperhatikan dan mengecek selalu pada sistem yang berjalan, menggunakan antivirus karena kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana kita teledor dalam menjaga suatu data informasi sehingga kejahatan pun bisa terhindar. Lalu memahami kejahatan IT pada era demi era agar kita paham dan bagaimana cara menanggulanginya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.